Mas. Syukran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Muslimin dan kaum muslimat, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita mempelajari tauhid jemaah dan mempelajari dalil-dalil tentang tauhid, kebatilan syirik, seharusnya itu menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin yakin, semakin kenal dengan Allah, bahwasanya Allah itu zat yang maha kuat, zat yang maha sempurna, yang maha pencipta, yang seharusnya melahirkan sandaran yang kuat kepada Allah. Semakin bersandar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin yakin kita bahwasannya makhluk adalah lemah. Semakin yakin kita makhluk adalah lemah, bukan tempat untuk itu bersandar. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat, bersandarlah kepada Allah, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah pertolongan Allah setiap saat, kapanpun, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha." Barang siapa yang kafir dengan taghut, mengingkari taghut, menjauhi segala bentuk kesyirikan, dan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya ia berpegang dengan pegangan yang sangat kuat, yang takkan pernah putus. Sampai kita bersandar, yang takkan pernah roboh. Sampai kita bersandar, yang takkan pernah laput adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau yakin gitu jemaah? Semakin kita meminta, sebelum kita meminta pertolongan kepada makhluk, Allah lah yang paling utama untuk kita minta pertolongan. Jemaah kaum muslimin dimuliakan Allah. Dan kita masuk kepada dalil yang kedua di dalam bab ini, yaitu surah Fatir. Surah Fatir ayat yang ketiga balik dan sampai balik. Ayat 3 balik dan sampai balik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yang artinya, aku masih menjelaskan tentang kekuasaan Allah dan juga lemah dan batilnya sesembahan-sesembahan selainnya. Dan orang-orang yang kalian sembah, orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya mereka tidak memiliki apapun, meskipun setipis kulit ari. Kulit ari, Pak. Kemudian jika kamu menyeru mereka, jika kalian berdoa kepada mereka, sejatinya mereka tidak bisa mendengar suara kalian. Dan sekiranya mereka, seandainya pun mereka bisa mendengar, mereka tidak mampu untuk memenuhi permintaan kalian.
Mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Teliti. Jemaah, Bapak Ibu, kawan-kawan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua menjelaskan tentang kekuasaan Allah, tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, serta lemahnya sesembahan selain Allah. Kalau tadi ada berapa kelemahan sesembahan selain Allah? Ada 4. Di situ ditambah balik jemaah sekalian. Ditambah balik ada 3 kelemahan atau 4 kelemahan juga di situ. Yang pertama, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak memiliki apa-apa jemaah sekalian. Sampai setipih kuli ari pun, dulu pernah kita sampaikan kuli ari yang dia beri di kurma, Pak. Kalau jemaah makan kurma itu diinceknya itu, Pak. Diinceknya itu, incek dalamnya itu ada kulit tipis putih, Pak. Nah, itu kuli ari itu, Pak. Nah, sesembahan selain Allah mereka tidak memiliki apapun meskipun setipih kuli ari itu. Tidak ada punya apa-apa jemaah sekalian. Kenapa? Karena mereka itu diciptakan. Yang diciptakan tidak memiliki apa-apa. Mereka yang diberi, mereka tidak bisa memberi apa-apa. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesembahan selain Allah, berhala, kuburan-kuburan orang-orang saleh yang dianggap bisa memberikan manfaat dan mudarat, sejatinya mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Tidak bisa mereka mendengar doa gitu, Pak. Untuk apa meminta kepada mereka? Tidak bisa jemaah sekalian. Sampai babumi muncul kau tiba doa Pak, kayaknya tidak akan dikabulkan, tidak kata dengar deknya. Tidak kata dengar. Kemudian yang ketiga, walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian, kata Allah. Kau yang ketiga, Pak. Kalaupun mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan doa gitu. Karena tidak punya apa-apa, Pak. Kuli ari tidak punya nya. Kuli ari saja tidak punya, Pak. Banyak yang menolong, banyak akan mengabulkan doa gitu. Banyak akan memberikan dan mengijabah doa gitu. Tidak akan mungkin. Kemudian yang keempat, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat kelak mereka akan mengingkari jemaah sekalian kesyirikan yang dilakukan terhadap mereka. Sesembahan selain Allah itu, Pak, mereka akan mengingkari, Pak, bahwasanya mereka tidak pernah menyuruh manusia untuk menyembah mereka. Seperti siapa misalnya? Seperti Nabi Isa alaihissalam. Contoh, Pak, ya, seperti Nabi Isa alaihissalam yang mereka disembah oleh kaumnya. Diminta, Pak, maka nanti Nabi Isa alaihissalam akan mengingkari perbuatan kaum yang menyembah mereka, yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, orang yang memanggil nama Nabi Muhammad di dalam doanya. Ada orang-orang yang berdoa dengan memanggil Nabi Muhammad? Ada, Pak. Disebut ya Nabi Allah. Dalam doanya, Pak, disebut ya Nabi Allah. Ya Rasulullah, ya Muhammad. Tidak boleh dalam doa seperti itu jemaah sekalian. Nah, nanti Nabi Muhammad SAW akan mengingkari orang-orang yang menyembah, orang-orang yang berdoa atas nama Nabi SAW. Begitu juga dengan orang-orang saleh yang mereka tidak mengajarkan kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, kepada kaum muslimin untuk menyembah mereka. Namun kadang itu hanya sebatas dugaan mereka orang baik, mereka orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka nanti akan mengingkari sesembahan tersebut. Mereka tidak terima, Pak. Berbeda dengan orang-orang yang ketika di dunia memang mengajak manusia untuk menyembahnya. Ada tidak?
Kalau di dunia banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan kiai misalnya, yang mengatasnamakan habaib misalnya, mengajak manusia untuk mengagungkan kuburannya atau mengagungkan kuburan leluhurnya, mengagungkan kuburan para pendahulu-pendahulunya yang dianggapnya sakti. Sebagaimana tersebar di media, ya, ada kuburan, salah satu kuburan habaib yang diyakini apapun hajat kita, apapun kebutuhan kita, datanglah ke kuburan habaib fulan, mintalah di situ, berdoalah di situ, maka seluruhnya akan dikabulkan oleh Habibullah. Itu bentuk kesyirikan, bukan? Itu bentuk kesyirikan. Mengajarkan manusia tergantungnya kepada orang, kepada makhluk. Tidak mengajarkan manusia untuk tergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama Islam yang mengajarkan kepada kita untuk bersandar, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta kepada selain Allah, yang itu merupakan wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang-orang yang diberikan amanah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran, para dai, para ustaz, para buya, para syekh, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang disampaikan. Seharusnya mengajak umat untuk dakik kepada Allah, untuk bersandar hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ikut kecik Nabi, Pak. Tak minta kepada Nabi. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya umat, seharusnya masyarakat kaum muslimin dididik seperti itu. Bukan diajak untuk bersandar kepada makhluk, diajarkan untuk tergantung kepada sosok. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kelemahan dan kebatilan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang dapat memberikan penjelasan seperti itu, penjelasan tentang tauhid, penjelasan tentang syirik, penjelasan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah dan lemahnya sesembahan selain Allah. Penjelasan tersebut hanya ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya didapatkan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut dua pelajaran penting bagi kita, wahai kaum muslimin. Wajib kita untuk mempelajari Al-Qur'an dan hadis. Wajib, Pak. Kalau kita tidak akan mendapatkan penjelasan seperti itu, Pak, batilnya kesyirikan, lemahnya sesembahan selain Allah, kecuali dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang baik. Hanya dengan itu, Pak. Dan itu juga pelajaran bagi kita. Orang yang tidak nama belajar agama dengan baik, orang yang tidak nama mempelajari Al-Quran dan hadis, tidak nama mempelajari tauhid, makanya tidak akan pernah mendapatkan kejelasan, Pak. Banyak di tengah masyarakat itu yang kesyirikan itu masih sangat samar, Pak. Bahkan banyak kaum muslimin yang tak tahu kalau itu adalah perbuatan syirik. Tak tahu, Pak. Tak bisa masyarakat gitu, banyak, Pak, ya, yang tak bisa membedakan ma yang tauhid dan ma yang syirik. Kenapa? Karena yang tak membaca penjelasan Allah. Seluruhnya, Pak, Allah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi batilnya kesyirikan tu, Pak. Tak ada yakin oleh. Cuman kan kita tak nak beraja. Maka ketahuilah, wahai kaum muslimin, kalau kita tidak nama beraja dan bana, Pak, kita akan dialu, Pak. Tahu dialu, Pak? Ha, tu, nam patik-patik dialu jo. Alu je patik dialu, artinya, Bapak. Ya, ada orang yang patik dialu, Pak. Ada aja nak mudah dialu, Pak. Disuruh datang ke kuburan niko, pai. Datanglah ke kuburan niko, pai.
Lakukanlah di situ sembelihan, ikut. Iya jemaah sekalian. Kenapa? Dia tidak membaca penjelasan dari Allah, tidak membaca Al-Quran, tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang baik. Coba jemaah sekalian, di mana kita dapatkan rincian seperti itu selain di Al-Quran dan hadis? Di mana kita dapatkan? Tidak dapatkan jemaah sekalian. Tidak akan pernah kita dapatkan rincian seperti itu melainkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang baik, pemahaman para sahabat, para ulama salaf, ahlus sunnah wal jamaah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikompe kebatilan, lawan kebatilannya dari tadi ala salapan, Mbak, 8 kebatilan. Alum tambah dengan pelajaran kita yang sebelumnya. Maka seharusnya makin mengokohkan gitu, Pak. Semakin yakin gitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin yakin gitu kepada Allah, Pak. Allah tu yang maha sempurna. Allah tu yang maha kuat, yang bisa mengabulkan seluruh permintaan hamba, yang memberikan seluruh kebutuhan hamba. Iya Pak, saya memberikan kebutuhan kita selama itu Allah Pak. Sesembahan selain Allah itu bisa memberikan kebutuhan kepada Allah? Tidak bisa. Sampai hari kiamat tidak akan bisa mereka untuk memenuhi kebutuhan kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa faedah dari ayat ko sebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang pertama, butlan syirki bid-dalil al-qati'i wal burhanil wadhihi. Batilnya kesyirikan baik ditinjau dari dalil-dalil yang jelas, bukti-bukti yang nyata, batil Pak sesembahan selain Allah itu. Dalilnya apa? Kemudian secara kenyataan fakta di lapangan nampak kebatilannya. Tidak ada mereka bisa memberikan apapun. Mereka itu lemah. Kau jangan percaya ke dukun jemaah, percaya ke dukun. Kok kabar alik dukun dan dicari. Kok kabar anak dukunnya yang dicari, Pak. Bukan dukun baranak yang dibukasi, Pak. Tapi ada orang limau untuk kabar anak, Pak. Lalai anak dukunnya yang dicari. Haula wala quwata illa billah. Apa saja, Pak, di tengah masyarakat awak tu banyak berinteraksi dengan dukun, banyak berinteraksi dengan limau. Caliklah jemaah sekalian, apa saja dilimau juga, Pak. Kalau masuk Ramadan, limau. Balioto baru, limau. Balionda baru, limau. Kamanagak batu, limau. Kamanaiki rumah, limau. Kabarale, limau apa? Balimau rumah. Kababini, balimau ya Pak. Kan limau saja. Maka ada istilah di tengah-tengah adat itu, Pak. Ketika orang kabarale misalnya dapat kumpul orang, yang pertama kali mungkin diusulkan sianan mencari dukun. La haula wala quwata illa billah. Kok kabarale kok apa? Anan dikecet sianan ka mencari dukun. Apakah seperti itu adat Islam? Adat di Minang? Tidak ada jemaah sekalian. Tidak ada di dalam adat Minang yang mengajarkan kesyirikan kepada masyarakat. Yang harus dilakukan seperti itu di tengah masyarakat. Sadu alai harus balimau. Kamar pengantin pun harus balimau, Pak. Harus baure. Kalau tidak pun kerajaan dia kawan malam. La haula wala quwata illa billah. Di mana keyakinan itu? Itu bertentangan sejatinya dengan adat istiadat Minang yang sebenarnya. Maka sejatinya jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengusulkan itu, mereka adalah para perusak adat di adat istiadat Minang. Iya jemaah, mereka itu adalah para perusak adat istiadat Minang. Sejatinya yang berhak untuk melakukan adat itu adalah orang yang paham agama. Kalau tidak paham agama, sejatinya merusak, Pak. Merusak.
Rusak ni jemaah sekalian. Tak ada di dalam adat Minang, Mbak, yang mengajarkan untuk kedukunan. Bukankah di Minang kau mengajarkan adat bahasa di syarak? Syarak bahasa di kitabullah. Syarak mengata, adik memakai. Maka kalau ada mungkin di tengah-tengah masyarakat yang mengajarkan di dalam adatnya biasa kedukun, seluruhnya harus dilimau, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sejatinya mereka adalah perusak adat istiadat Minang. Ini perusak, Pak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hati gitu ya Mas sekalian. Silakan gitu beradat, tapi peganglah falsafah adat tersebut, adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mengatur, adik memakai. Kaum muslimin dimuliakan Allah, maka dengan kita mempelajari tauhid, sejatinya kita melestarikan adat dan sabananya adat. Adik dan sabana adik itu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adik dan sabana adik yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan adik yang dibuat-buat, yang ditambah-tambah. Kaum muslimin dimuliakan Allah, kita berhak untuk menjaga adat istiadat Minang, menjaga dari kebatilan, dari kesyirikan, dari khurafat, keyakinan-keyakinan batil dan tatayur. Begitu di tengah-tengah masyarakat lain. Kaum muslimin dimuliakan Allah, belajar tauhid dengan benar. Sejatinya tauhid ko adalah cahaya dalam hidup kita, Pak. Sebagaimana kesyirikan adalah kegelapan dan kesesatan. Maka dengan kita belajar tauhid, tampak jalanan tarang tu dah gitu, tampak jalanan bana tu dah gitu, tahu mana yang harus kita tempuh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, faedah berikutnya, bahwasannya akidah yang benar dibangun di atas bukti dan keyakinan yang jelas. Akidah yang benar, tauhid yang benar dibangun di atas keyakinan, di atas bukti dan keyakinan yang jelas. Akidah itu pun akidah yang mudah untuk dipahami, Pak. La 'ala dhanni wala tafarrusi wat taqlidil a'ma. Bukan dibangun di atas prasangka, di atas was-was, di atas taklid buta. Enggak, Pak. Akidah pun tidak dibangun di atas itu, tapi harus dibangun di atas keyakinan yang benar, di atas dalil-dalil yang jelas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hanya cukup banyak keyakinan-keyakinan di tengah-tengah kaum muslimin tersebar, tidak memiliki asal usul, harus dilakukan sembelihan setiap tahun di tampek tertentu. Kalau tidak nanti tampek itu mengaun. Kalau tidak nanti tampek itu menggagah. Kalau tidak nanti tampek itu meminta darah. Ini kan keyakinan yang keliru. Dari mana asal usul keyakinan seperti itu, Pak? Apakah ada di dalam kitab-kitab Tambo Adik Minangkabau? Apakah ada dalam demikian? Tidak, jemaah. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seluruhnya, terutama kami yang menyampaikan. Allah berkahi kita, Allah tampakkan kebenaran, Allah bukakan mata hati kita untuk menerima dan bana. Allah cerdaskan otak kita dengan tauhid dan dijauhkan dari kebuntuan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka tanya jawab. Sekiranya ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantinya kira-kira keluar masing-masing lewat minta pertanggungjawaban. Kemudian posisi di setiap orang nanti yang tidak ingin menceritakan tentang tauhid itu, tentang belakang apa. Dan ada orang yang mau tahu semakin banyak tahu itu semakin banyak awak bangga-bangga semakin dari itu. Nah, jadi posisi mereka nanti yang tidak mau menceritakan itu. Jemaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya hujjah itulah tagak. Dalil itulah jaleh. Buktinya jemaah sekalian. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula
an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Pak jemaah, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala Allah mengutus seorang rasul pada masing-masing umat. Untuk apa? An ya'budullah wajtanibut taghut. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, itu kesyirikan. Pertanyaannya, lah sampai atau alam tu kepada awak? Lah sampai enggak itu atau alam kepada awak? Sudah jemaah. Lah sampai kepada awak. Apa buktinya? Kita tahu diutusnya Nabi. Ada buktinya Al-Quran. Ada buktinya hadis. Ada para ulama yang menjelaskan. Kitab-kitab para ulama lah ada, Pak. Kita kadang tak punya untuk kitab tauhid saja, kadang tak punya gitu, Pak. Bukan tak ada, cuman idak nama mencari tahu. Itu yang banyak di kita, Pak. Tak nama mencari tahu. Maka para ulama menjelaskan, termasuk Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, sejatinya ayat tadi menjelaskan bahwasannya hujjah itu telah tegak, dalil-dalil itu telah jelas. Maka kan disebutkan dalam hadis lain jemaah sekalian, wal Quran hujjatun laka aw alaika. Al-Quran goba akan menjadi hujjah untuk awak. Maksudnya apa? Penolong awak, atau ini akan menghujat awak, akan menjadi penolong awak, atau Al-Quran kau nanti akan menjadi penghujat awak, Pak, penuntut awak. Kan lagi ada Al-Quran, Pak. Kau dalil-dalil yang disabuin sabanta kau, Pak, ada enggak dalam Al-Quran? Apakah dalil kau baru ada di dalam Al-Quran? Dalil yang kita bahas sabanta kau baru ada di dalam Al-Quran, kau tahu lama? Lama jemaah. Lama ayat kau turun. Cuman kita tidak pelajari, Pak. Maka yang demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, tidak adalah alasan baginya lah jemaah. Tidak ada alasan baginya untuk mengatakan tidak tahu. Yang ada baginya adalah kelalaian. Bukankah Allah sebutkan penyesalan terbesar orang di dalam kubur itu apa? Karena meninggalkan tauhid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surah As-Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat ya Allah. Lah nampak kau yang akan dihadapi kau jemaah. Dan nampak yang akan dihadapi setelah kematian. Wasami'na, dan kami telah mendengar. Apa mintanya? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ya Allah ke dunia. Kami akan melakukan amal saleh. Apa amal saleh yang paling utama? Tauhid. Itu amal saleh yang paling utama, Pak. Yang paling besar, perintah Allah yang paling besar adalah perintah tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah, wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Perintah Allah yang paling gadang adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inna muqinun, dan kami akan beriman kepada Engkau ya Allah. Dalam ayat lain juga Allah katakan, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Ketika datang kematian kepada manusia jemaah, Bapak Ibu, ini mengatakan rabbi irji'uni, tolong kembalikan kami ya Allah. Nyalah dimasukkan ke dalam kubur, Pak. Nyalah dimasukkan ke dalam kubur. Nyalah didatangi oleh malaikat. Dia akan menghadapi siksaan demi siksaan. Tak bisa menjawab pertanyaan malaikat itu. Yang meminta la'alli a'mal salihan fima tarak.
Aku akan meninggalkan amal saleh yang dahulu ambo tinggalkan di dunia. Tahu tak inyo kali amal saleh? Tahu Pak, itu buktinya. Itu buktinya. Inyo tak minta beraja lain dah Pak. Inyo tak minta beraja lain dah. Inyo ingin meminta beramal saleh, mentauhidkan Allah. Berarti pada dasarnya kita lah tahu Pak. Cuman indak namun mencari tahu dan tak mau tahu sama sekali. Banyak orang yang tak peduli dengan ibadah Pak. Tak peduli dengan ibadah. Siang malam kerajunya bermaksiat kepada Allah, melakukan kesyirikan yang mengikuti salam ikut hanya hawa nafsu. Muslimin dan kaum muslimat yang kau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agak Allah kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak. Allah takkan mengabulkan permintaannya kepada iko namanya nasi lah jadi abu. Iya Pak. Kalau jadi bubur masih bisa dimakan. Iya Pak. Diagi ayam jadi bubur ayam ya Pak. Kalau lah jadi abu nangka dimakan apa manfaatnya le? Tidak ada manfaatnya le jemaah. Sehingga ini mengatakan kata Allah Subhanahu wa taala wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini akan ditetapkan di alam barzakh Pak. Ini akan berada di alam barzakh. Di alam barzakh ini mendapatkan salah satu dari dua. Kalau tidak nikmat kubur, maka mendapatkan azab kubur. Sampai bila? Sampai datang hari kiamat. Aku dan alam barzakh Pak. Kau dunia tak bisa dulu, tak bisa balik. Ke akhirat tidak bisa duluan. Hanya di situ mendapatkan, kalau tak dapat nikmat, dia mendapatkan azab. Kakak muslimin, sejatinya hujah itulah tegak bagi orang. Tak ada alasan kita untuk tak tahu, kamu tak tahu. Al-Quran ada Pak. Tak pernah berubah isi ayatnya ada Pak. Tak pernah berubah lataknya ada. Dari dulu Pak sampai hari kiamat nanti akan tetap inyo sarati sampai balai surat terdiri dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Tak akan pernah berubah dah Pak. Dia susunannya tak akan pernah berubah dah. Cuman pertanyaannya, lah sejauh mana kita pelajari Al-Quran? Bekolah hadis tu Pak. Al-Quran saja kita tak pelajari seluruhnya tu. Bahkan mempelajari hadis Nabi yang jutaan banyaknya. Terus kita mengatakan tak tahu, tak boleh juga. Terus sejatinya hujah itulah tagak bagi orang. Harus gitu. Cari kita tak tahu tentang hukum-hukum yang begitu terperinci ya mungkin. Ya tapi kok dasar-dasar agama, pondasi hidup itu kita mengatakan tak tahu. Nah, itulah penyesalan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Fadhal. Sikap seorang yang memiliki tauhid dan menghadapi sebuah fenomena misalkan ada sesuatu kubur yang mana pemilik itu merasa ada sesuatu yang mengganggu di kubur. Lalu seorang pemilik kubur tadi memanggil seorang yang katakanlah orang mati lalu katakan itu enggak. Ini ada kawan santai juga. Dia punya ilmu dan dibaca-bacakannya ada kubur. Setelah dilakukan tadi ritual yang tadi, seorang pengikut tadi merasa aman, tidak ada gangguan. Lalu bagaimana kita mengatakan seorang pengikut tauhid kita berdua. Baik. Jazakallah khairan. Pertama, ketika ada gangguan seperti itu jemaah sekalian, coba kita sendiri yang mengkondisikan tanpa harus dipanggil yang lain. Yang pertama, apa kita kondisikan? Kita yang beribadah di situ, kok ladang, kok mengaji gitu di situ, kok kadzikir gitu di situ. Kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah. Boleh kok kita mengatakan, ya Allah, ikut kebun kau ya Allah, ikut milik engkau ya Allah. Jauhilah seluruh gangguan-gangguan yang ada di situ ya Allah. Boleh tak kita minta itu? Boleh Mas. Ikut sebelum kita memulai, sebelum kita meminta kepada yang lain. Sama aja rumah tadi Pak. Tak usahlah dibaca di Limau Ilo dulu rumah tadi. Masuk ke dalam rumah, sholat di situ. Adakan sholat sunnah, ya, baca Al-Quran di situ. InsyaAllah pilih-pilih itu lagi.
Kita tidak pungkiri di tampek itu mungkin ada pilih, Pak. Tidak pungkiri, Pak. Tapi bukan berarti itu menjadikan kita untuk lemah. Sejatinya yang lemah itu mereka. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, Pak. Tipu daya syaitan itu lemah. Jadi kalau ada nama ganggu rasanya, alhamdulillah itu syaitan. Atau ruqyah tampek itu boleh. Nah, kalau sekiranya tidak mampu, mungkin memanggil orang yang berilmu. Kita cari, kalau memang yang dilakukan itu sesuai dengan aturan syariat, sepertinya ruqyah mungkin, ya ruqyah pondok tu, dibacakan ayat-ayat Allah, tidak ada masalah. Dibacakan ayat-ayat Allah, tidak ada masalah. Tapi kita harus berhati-hati, jangan tertipu dengan alasan mereka orang yang berilmu. Karena dukun gini kok, Pak, dukun pun berkedok ustaz. Tampilannya kalah ustaz, ya Pak. Iya Pak, pakai jubah, pakai sorban, pakai imamah bagainya, Pak. Pakai tasbih jalan itu, subhanallah. Iya jemaah, hati-hati gitu. Ya, maka silakan lakukan. Ya, tapi ingat, kita yang lebih utama untuk melakukan. Kita yang lebih utama untuk melakukan. Kenapa? Ketika dilakukan oleh orang lain, kita akan bersandar kepada mereka. Kita akan bersandar kepada mereka. Ya, tapi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan membuat keyakinan kita kepada Allah semakin kuat. Kemudian kita tidak akan tergantung kepada makhluk. Tidak ada sedekah itu. Maka asalnya mulai dari diri sendiri. Kita saja belajar. Ya, aku masuk rumah baru, Pak. Jadi himbau orang dulu untuk berdoa di situ, Pak. Ya, doa lah ke rumah. Kalau nak berdoa makan silakan, Pak. Kalau nak sama makan ya. Himbau orang untuk syukuran silakan. Tapi harus dilimaui, harus didarahi. Jangan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Yang lain, Pak, silakan. Kalau ada. Kita dengan dari Indo makan PPP, di mana PPP kita ada negara orang. Pertanyaannya, yang orang yang tidak pernah kemudian Jazakallahu khairan. Orang KIPB, Institut Pertanian Bogor. Gimana? Kita harus sampaikan. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la yushaddul rihal illa ila thalathati masajid. Indah boleh seseorang itu berpergian dalam rangka beribadah, bersungguh-sungguh untuk melakukan safar, kecuali hanya kepada 3 masjid. Ya, tidak boleh seseorang bersungguh-sungguh melakukan safar, bepergian dalam tujuan untuk beribadah, kecuali hanya 3 masjid yang boleh, Pak. Mana 3 masjid itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau berkunjung ke 3 masjid itu sangat dianjurkan. Maka faedah dari hadis itu jemaah sekalian, kepada tampek-tampek yang lain yang tidak ada disebutkan keutamaan dan keberkahannya, maka tidak boleh kita safar ke situ semua-semua. Tidak boleh, Pak. Boleh diyakini tampek itu berkah, tampek itu tampek yang mustajab doa kita. Dari mana kita ketahui jemaah sekalian? Tidak boleh kita menetapkan sesuatu itu berkah kecuali ada dalilnya. Karena yang memberikan keberkahan itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak boleh kita jauh berkunjung ke masjid itu dengan keyakinan ke masjid itu pahalanya besar daripada masjid itu. Kecuali hanya 3 masjid itu, Pak. Salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100,000 kali salat di masjid yang lain. Lebih baik, Pak, tidak sama. Salat di Masjid Nabawi
lebih baik daripada solat, lebih baik daripada 1000 kali solat di selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Mari itu petunjuknya di agama kita, jemaah sekalian. Nah, kalau ada orang yang meyakini dia harus pergi ke tempat tertentu, KIPB misalnya, ditambah pula dengan keyakinan di situnya berkunjung ke kuburan-kuburan tertentu. Tidak ada kuburan yang harus dikunjungi. Kalaulah harus dikunjungi, maka kuburan Nabi Muhammad SAW yang pantas untuk dikunjungi. Selain dari itu, tidak ada keutamaan menyebutkan kuburan itu memiliki keutamaan khusus. Kalau kuburan Nabi SAW, ya, di sampingnya yang disebut dengan Raudhah, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah taman di antara taman-taman surga. Nabi tak sebutkan kuburannya. Kalaupun kita berkunjung ke Madinah, ke Masjid Nabawi, kita hanya sebatas mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kita hanya sebatas mengucapkan salam, Pak. Tidak boleh kita berdoa kepada Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, istajib du'ai, ya Rasulullah, tolong kabulkan doaku. Tidak dibolehkan berdoa seperti itu, Pak, di situ. Kalau sekiranya kuburan bisa mengabulkan doa, maka kuburan Nabi SAW yang pantas untuk kita berdoa di situ. Karena jemaah dimuliakan Allah, kan tak boleh kita meminta kepada kuburan, berkunjung kepada kuburan. Kuburan tu, Pak, di mana saja sama, Pak. Tujuan kita berkunjung di situ, pertama mendoakan mereka ketika kita berkunjung di situ, Pak. Bukan meminta doa di situ, bukan meminta kita di situ, Pak. Tak boleh. Termasuk kuburan-kuburan yang lain ketika kita berkunjung ke Baqi'. Itu di Baqi' itu para syuhada banyak, Pak. Para sahabat Nabi banyak, istri Nabi dikuburkan di situ. Orang-orang saleh dikuburkan di situ, Pak. Maka ketika kita berkunjung ke Baqi' itu, jemaah, ketika kita berkunjung di situ, tidak ada yang kita lakukan kecuali kita mendoakan mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Hanya doaku yang kita baca, Pak. Kau jangan usah-usahlah kuburan di situ, Pak. Tidak ada. Termasuk kuburan yang lain. Para syuhada Uhud. Di Gunung Uhud itu, Pak, Gunung Uhud di Madinah itu kuburan para syuhada Uhud itu ada. Ada paman Nabi di situ, ada Hamzah di situ, Pak. Ketika datang ke situ pun, kita tidak ada yang dilakukan kecuali berdoa. Kemudian tujuan yang kedua untuk berkunjung ke kuburan itu adalah mengingat kematian. Hanya itu tujuannya, Pak. Kalaulah ada keutamaan selain dari itu, sejatinya mereka para syuhada Uhud itu lebih pantas untuk diminta, Pak. Karena mereka adalah orang-orang baik, umat dan generasi terbaik, Pak. Para sahabat, mereka memiliki jasa yang jelas untuk agama Islam. Sedangkan kuburan-kuburan yang dikunjungi tadi, Pak, itu hanya diyakini sebagai zon, prasangka mereka orang baik, mereka orang saleh, mereka orang yang dekat dengan Allah. Itu hanya dugaan dan prasangka kita. Apakah ada pernyataan itu disebutkan di dalam dalil-dalil yang jelas? Tidak ada. Itu hanya pengikut-pengikut yang guli. Nah, kalau yang melakukan hal demikian, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pelaku kesyirikan. Ini babu syirik. Coba dengan salat kita, kalau di belakangnya sah atau tidak? Bedakan ya, Mas sekalian, antara hanya sebatas ikut-ikutan dengan para penggeraknya.
Kalau sholat di belakang dukun yang jaleh itu dukun, kau tidak boleh. Tapi kalau hanya sahabat ikut-ikutan yang kasih itu, ini karena tidak tahu tu, ya, maka sholat di belakangnya tetap sah. Yang penting tidak membaca lo mantra-mantranya di dalam sholat. Allah a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Ini kan ini buat apa kan? Jazakallahu khairan. Termasuk ikut kekeliruan, Pak. Saking seringnya berinteraksi dengan yang seperti itu, Pak. Mereka berkeyakinan berkunjung ke IPB itu lebih afdal daripada berkunjung ke Tiga Masjid tadi. Lebih afdal daripada umrah. Lebih afdal daripada salat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Ikut dari mana keyakinan itu dasarnya? Dari mana dasar seperti itu jemaah sekalian? Itu adalah kebatilan, kekeliruan, keyakinan yang salah. Kan tak boleh meyakini demikian. Maka kita harus jelaskan tauhid yang benar jemaah sekalian. Nabi kita mengatakan, ikut pegangan kita, la yushaddul rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang itu berpergian bersungguh-sungguhan berharap ibadah di situ kecuali hanya ke 3 masjid. Kalaulah masjid lain saja tidak boleh dikunjungi, apalagi kok kuburan. Mana yang lebih utama, kuburan atau masjid? Masjid yang jalan-jalan keberkahannya. Masjid jalan-jalan keberkahannya. Kalaulah masjid lain selain dari 3 itu tidak boleh kita berkunjung dengan tujuan ibadah khusus, keyakinan ibadah khusus di situ. Apalagi ke kuburan. Dari mana asal-usulnya kita dapatkan? Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Sampaikan. Kenapa? Wallahu a'lam. Kalau bisa kita selamat dari itu tentu lebih baik. Nah gitu. Kalau bisa kita selamat dari itu tentu lebih baik. Wallahu a'lam. Kita cukupkan jemaah sekalian. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi jemaah. Allah tanamkan keimanan yang benar dalam diri kita. Allah mudahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Allah jauhkan kita dari kesyirikan, dari keyakinan-keyakinan yang batil. Allah kokohkan kita di atas tauhid, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah istiqomahkan kita, Allah wafatkan kita di atas agama yang mulia. Allahumma amitna ala al-islam wa ala sunnah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.